Halo teman-teman, selamat datang di pelatihan pemrograman PKN PPM UGM 2020. Kita lanjutkan materi pada video sebelumnya. Yang pertama yaitu input, yaitu proses memasukkan data dari user ke program melalui interface. Nah, untuk standar input pada C++ yaitu menggunakan metode SYN atau CIN. Polanya seperti ini. Kemudian yang kedua itu output, yaitu proses menampilkan data dari program ke interface untuk dilihat oleh user. Nah, standar output pada C++ yaitu menggunakan cout atau cout. Polanya seperti ini. Langsung saja ke praktek. Kita buat variabel baru, misalnya int var variabel 5. Nilainya tidak usah diberi dulu, karena kita ingin menginputkan dari interface. Nah, misalnya kita di sini cout masukkan nilai. Kemudian kita ingin menginputkan nilai, yaitu in variabel 5. Nah, di sini kita harus memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel 5 melalui interface. Langsung saja kita tampilkan di sini dulu cout variabel 5. Nilai yang Anda masukkan ini kita coba compile. Kemudian kita run. Di sini kita disuruh masukkan nilai tadi. Ini kita cout masukkan nilai, tulisan masukkan nilai ini ditampilkan. Kemudian ini disuruh kita untuk menginputkan nilai ke variabel 5 di sini. Misalnya kita input nilainya 10. Kemudian kita enter. Oh, sepertinya ada yang salah. Kita coba seperti ini ya. Tidak bisa pakai tambah karena tipe datanya berbeda. Kita coba compile lagi. Kemudian kita run. Kita coba lagi masukkan nilai 10. Nah, ini sudah bisa. Nilai yang Anda masukkan adalah 10. Jadi tadi nilai kita memasukkan nilai 10 atau menginput nilai 10 ke variabel 5. Kemudian variabel 5-nya tadi di cout di sini. Nah, kita kembali ke materi. Selanjutnya itu library. Library merupakan pustaka yang berisi kumpulan fungsi atau metode yang telah disediakan oleh bahasa pemrograman. Nah, seperti contoh yang sudah kita buat sebelumnya, kita memakai library yang bernama IOStream. Cara penulisannya yaitu tanda pagar include IOStream yang merupakan library standar untuk input dan output. Nah, tadi kita menggunakan cin dan cout itu berada pada library IOStream. Nah, untuk lebih lanjut tentang library standar pada C++ bisa dilihat pada link ini. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu operator dan logika. Dalam pemrograman biasanya kita menggunakan berbagai operator untuk mengolah data. Nah, yang pertama itu operator aritmatika. Di sini ada operator tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian ada operator modulo atau sisa pembagian. Kemudian ada operator negasi. Langsung saja kita coba. Misalnya kita mempunyai variabel 5 sama dengan 3. Kemudian kita punya variabel lain, variabel 6 sama dengan 2. Ini bisa kita coba saja, misalnya langsung saja kita cout.
variabel 5 dikurang variabel 6. Kita coba lihat hasilnya, kita compile. Kemudian kita run. Nah, ini menghasilkan hasil 1, yaitu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, kira-kira seperti itu contoh penggunaannya. Di sini juga bisa kita masukkan ke variabel lain. Misalnya int variabel 7 sama dengan variabel 5 dikali variabel 6. Kemudian kita coba cout variabel 7. Kita coba compile. Oh iya, kita lupa titik koma, jadi kita harus memakai titik koma di setiap baris, akhir baris. Kita coba compile. Kemudian kita run. Nah, ini akan menghasilkan nilai 6. Karena tadi variabel 7 itu nilainya adalah variabel 5 dikali dengan variabel 6. Itu 3 dikali 2. Nah, lalu kita kembali ke materi. Untuk operator lain bisa teman-teman coba sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu operator relasi. Nah, di sini operator biasanya digunakan untuk menghasilkan nilai true atau false. Nah, sini ada beberapa operator relasi. Yang pertama itu sama dengan, menentukan apakah nilainya sama. Misalnya A sama dengan B. Kalau misalnya A sama dengan B, maka akan menghasilkan nilai true. Jika tidak, maka akan menghasilkan nilai false. Kemudian ada operator tidak sama dengan, itu menggunakan tanda seru dan sama dengan. Kemudian ada operator lebih besar, ada operator lebih kecil, lebih besar sama dengan, kemudian lebih kecil sama dengan. Nah, kita coba saja beberapa operator relasi. Kemudian kita compile. Oh, sepertinya kita tidak bisa langsung mengeluarkannya. Kita coba masukkan ke variabel boolean. Hanya bool hasil sama dengan variabel 5 sama dengan variabel 6. Coba compile. Kemudian kita run. Nah, ini hasilnya 0, artinya false. Artinya variabel 5 itu tidak sama dengan variabel 6, makanya dia menghasilkan nilai. Nah, lanjut lagi ke materi. Nah, ini operator yang lain bisa teman-teman coba saja sendiri. Kita lanjut ke operator berikutnya, yaitu increment dan decrement. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama itu increment atau digunakan untuk menambah nilai, menambah 1. Misalnya nama variabelnya A, kemudian ditambahkan dengan plus-plus, artinya A sama dengan A plus 1. Kemudian ada decrement, yaitu menggunakan operator minus-minus. Contohnya yaitu A min-min, artinya itu A sama dengan A min 1. Jadi nilai A ini dikurangi 1. Langsung kita coba saja. Variabel 5 sama dengan 3. Kemudian kita coba variabel 5 plus plus. Lalu kita coba cout variabel 5. Kita lihat hasilnya. Lalu kita run. Nah, nilainya jadi 4. Karena ini variabel 5 sudah ditambah 1. Kemudian operator berikutnya itu operator logika. Di sini ada 3 jenis operator logika yang bisa kita pakai. Yaitu ada logika AND, logika OR, dan logika NOT. Nah, ini biasanya dipakai pada pemrograman yang menggunakan kondisi. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Untuk sekarang mungkin sampai di sana saja. Berikutnya kita akan belajar tentang kondisi dan perulangan. Sekian dan sampai jumpa.